Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai basis data. Pada materi di video sesi kali ini, kita akan membahas mengenai subquery. Nah, subquery ini merupakan salah satu pemahaman query dasar yang setidaknya harus teman-teman pahami, karena ini nanti akan sangat membantu teman-teman ketika teman-teman sudah bermain mengenai manipulasi query. Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng bagaimana penerapan subquery di dalam query kita. Tapi sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai subquery, kita harus ketahui terlebih dahulu mengenai penjelasan dari subquery itu apa. Nah, ini adalah penjelasan dari subquery. Nah, subquery itu apa? Sebenarnya untuk subquery itu sendiri, dia adalah query yang berada di dalam query lainnya. Nah, untuk subquery ini dapat menggunakan semua klausa seperti select, insert, update, delete, where, dan klausa-klausa lainnya. Namun, untuk subquery ini paling sering berada di klausa select dan juga where. Nah, jadi intinya untuk subquery ini nanti kita bisa menerapkan ketika kita sedang select, kita insert, update, delete, maupun where. Jadi di masing-masing klausa tersebut kita bisa menyisipkan subquery di dalamnya. Nah, penggunaan subquery ini harus berada di dalam tanda kurung. Selain itu, untuk subquery ini sendiri, kita juga dapat menggunakan beberapa operator lainnya. Misalnya tanda kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan sejenisnya untuk subquery yang returnnya itu nilainya itu satu value. Nah, biasanya berupa numeric. Subquery itu juga kita bisa menerapkan ke dalam in, any, some, maupun all. Nah, ini untuk subquery yang returnnya itu satu atau lebih value. Nah, mungkin untuk operator kurang dari, lebih dari, sama dengan, kita pernah membahasnya di materi mengenai select data. Nah, mungkin untuk in, any, some, all, ini belum pernah kita bahas ya. Nah, nanti kita akan membahasnya di satu video tersendiri mengenai operator-operator apa saja yang dapat kita gunakan di dalam query. Nah, ini adalah sintaks subquery ketika kita gunakan ke dalam select. Nah, jadi di sini kita ada sebuah query select. Nah, di sini kita membuat select. Nah, untuk select itu biasanya kita bisa menggunakan bintang atau kita select masing-masing nama kolomnya. From tabel apa? Lalu kita tambahkan di sini klausanya. Bisa where atau klausa lainnya. Nah, subquery-nya di mana? Subquery-nya adalah ini ya, yang another select query with single return. Nah, ini untuk subquery ini bisa kita terapkan ke dalam select ini. Nah, ini untuk returnnya itu harus satu value. Nanti akan kita coba terapkan. Ini adalah sintaks kedua. Ini untuk subquery yang kita gunakan di klause where. Nah, di sini seperti biasa ya, kita select dulu nama kolomnya apa, dari tabel mana. Lalu di sini kita tambahkan sebuah klausa yaitu where. Nah, di sini kita akan where berdasarkan apa? Berdasarkan misalnya sebuah kolom akan kita where, lalu di sini kita tambahkan operator. Nah, pembandingnya ini kita ambil dari subquery. Nah, ini bisa disebut dengan inner query. Sedangkan yang ada di luar ini outer query. Jadi subquery itu bisa kita sebut sebagai inner query. Nanti kita akan coba juga untuk penerapannya. Ini adalah contoh script penerapan subquery di select dan juga where. Nah, sebenarnya untuk subquery ini juga bisa diterapkan di klausa lainnya seperti insert, update, delete, dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kebanyakan untuk subquery digunakan di select dan juga where. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Silakan teman-teman buka SQL Yoke milik teman-teman. Nah, silakan teman-teman pilih database yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa pilih di bagian atas ini. No database selected ini kita pilih databasenya adalah DBShop. Atau teman-teman bisa klik saja database DBShop yang ada di sebelah kiri ini.
Pastikan untuk database-nya jadi bold ini ya, jadi tebal. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan salah satu tabel. Kita lihat untuk DB Shop, kita memiliki tabel customer, employees, office, order detail, order, payment, produk lain, dan juga produk. Kita gunakan salah satu tabel, misalnya kita gunakan tabel employees. Nah, jika teman-teman lihat di tabel employees ada beberapa kolom. Ada employees number, last name, first name, extension, email, office code, report to, dan juga job title. Kita gunakan tabel employees ini saja. Kita tampilkan untuk employees number, first name, last name, dan juga office code. Berarti kita select terlebih dahulu. Kita select, kita tampilkan adalah employee number, lalu first name, last name, dan juga office code. From, kita tampilkan dari tabel apa? Yaitu dari tabel employees. Nah, jika teman-teman run atau execute, nanti akan menampilkan kolom yang tadi udah dipilih, ada employee number, first name, last name, dan juga office code. Nah, sekarang kita akan menggunakan subquery di dalam klausa select ini. Kita akan menggunakan subquery untuk menampilkan office code 1 ini ada di negara mana, lalu office code 6 ada di negara mana, office code 4 ada di negara mana. Jika kita lihat dari tabel office, di sini kita lihat tabel data. Di sini untuk office code 1 ini ada di kota San Francisco, lalu untuk country-nya adalah USA. Lalu untuk yang 6 ini ada di Sydney, country-nya adalah Australia, dan office code 4 ini ada di Paris. Lalu untuk country-nya adalah France. Nah, di sini kita akan menampilkan country-nya saja. Nah, jika teman-teman masih memahami materi sebelumnya mengenai join, ini untuk tabel employees ini sebenarnya berrelasi dengan tabel office. Karena di dalam tabel employees ini ada salah satu kolomnya, yaitu office code ini adalah kolom foreign key, di mana untuk office code ini akan berrelasi dengan tabel office. Nah, sebenarnya jika teman-teman memahami konsep join, kita bisa menggunakan query join. Nah, query ini kita joinkan ke tabel office. Nah, karena di tabel employees kolom yang akan kita relasikan namanya office code, sedangkan di tabel office, dia namanya juga office code, kita bisa gunakan join using, yaitu office code. Kita masukkan kolom yang akan kita relasikan. Jika kita execute, tampilannya masih seperti ini ya. Hanya 4 kolom yang ditampilkan. Kita bisa tambahkan di sini, yaitu country. Jika kita execute lagi, maka di sini untuk office code 1 sudah tampil, country-nya adalah USA, office code 2 country-nya USA juga. Tadi office code 4 adalah France dan office code 6 adalah Australia. Jika tabelnya berelasi, kita bisa menggunakan join. Nah, bagaimana jika tabel-tabelnya ini tidak berelasi? Kita bisa menggunakan yang namanya subquery. Ini kita hapus terlebih dahulu untuk join-nya. Lalu untuk country-nya ini kita hapus terlebih dahulu. Kita kembalikan tampilan result-nya ke nilai semula. Hanya menampilkan 4 kolom, yaitu employee number, first name, last name, dan juga office code. Nah, sekarang kita akan menampilkan country dari masing-masing office code ini. Di sini kita akan menerapkan subquery. Di sini saya enter saja ya, kita letakkan untuk formnya ini ada di bawah. Kita akan menampilkan country-nya itu ada di kanan ini ya, kanan office code. Maka dari itu di sini kita cari kolom dari office code, yaitu ini ya. Ini kolom dari office code. Kita tambahkan di sini koma. Lalu di sini kita buat subquery-nya. Jangan lupa untuk subquery kita bungkus dengan kurung. Nah, di sini kita bisa select. Kita bisa select yaitu country from tabel office. Nah, kita bisa melakukan select country from tabel office ini ya. Nah, ini jika kita run, pasti akan error. Karena di sini ada pesan errornya, subquery-nya itu
returnnya itu lebih dari satu baris. Sedangkan di dalam subquery itu aturannya dia hanya boleh mereturnkan satu baris atau satu value. Nah, kita bisa lihat di sini, jika kita menggunakan subquery-nya seperti ini, berarti nanti di sini akan mereturnkan lebih dari satu baris. Di sini kita bisa tambahkan limit 1. Nah, limit 1 itu berarti nanti baris yang akan ditampilkan hanya ada satu. Kita coba execute lagi. Nah, ini ya. Ini untuk country-nya sudah tampil. Nah, di sini belum sesuai ya. Kalau 1 ini sudah sesuai USA. Tadi untuk 6 itu adalah Australia dan 4 adalah France. Nah, di sini kita tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan limit. Ini hanya sebagai contoh saja. Tapi di sini kita tambahkan klausa where. Nah, di sini kita bandingkan office code-nya. Office code. Nah, yang akan kita bandingkan adalah office code dari tabel office ini sama dengan office code dari tabel employees ini. Karena sama-sama namanya office code, kita mungkin bisa inisialkan untuk tabelnya. Untuk tabel employees, kita bisa inisialkan E, sedangkan untuk tabel office, kita bisa inisialkan O. Nah, kita akan membandingkan office code dari tabel O atau tabel office ini sama dengan office code dari tabel employees atau E, berarti E titik office code. Nah, seperti ini ya. Kita coba run lagi. Nah, di sini sudah tampil, sudah sesuai. 1 itu USA, 6 Australia, 4 France, lalu di sini 2 USA, 3 USA, 4 France, dan 5 Japan. Jadi di sini untuk outputnya sudah sesuai. Nah, tapi jika teman-teman lihat di sini untuk nama kolomnya jadinya subquery seperti ini ya. Nah, ini kita bisa inisialkan namanya menjadi country. Gitu ya. Kita coba execute lagi. Nah, di sini untuk nama kolomnya menjadi country. Nah, ini adalah subquery di dalam select. Nah, kita bisa menggunakan lebih dari satu subquery. Misal kita ingin menampilkan kotanya juga. Tadi kan country sudah, lalu kita ingin menampilkan office code 1 itu ada di city mana atau di kota mana. Berarti kita tambahkan subquery lagi di sini. Kita gunakan subquery yang sama. Jangan lupa kita gunakan kurung. Kita select. Nah, kita tampilkan city-nya dari tabel office. Jangan lupa kita inisialkan O. Kita tambahkan where. O titik office code. Sama ya berarti ya untuk atasnya. Office code sama dengan E titik office code. Nah, ini kita inisialkan sebagai city. Oke, kita coba run. Nah, sekarang di sini sudah tampil ya untuk country dan juga city-nya. Oke, ini adalah subquery di dalam select. Nah, kita lanjutkan penerapan subquery ke dalam klausa where. Nah, misal kita akan menampilkan data employee yang office-nya itu ada di Australia. Berarti di sini salah satunya ada William dan juga ada 4 ya harusnya ya. Nah, kita coba. Kita buat sebuah select. Kita tampilkan employee number. Kita tampilkan cukup first name-nya saja ya. First name dan juga office code. Dari tabel employees. Nah, di sini kita where. Yang akan kita tampilkan adalah yang office code-nya itu sama dengan 6. 6 itu tadi Australia ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, sudah sesuai ya. Ada William, Andy, Peter, dan juga Tom. Ada 4. Tapi di sini where-nya kita masukkan adalah office code. Yaitu 6. Nah, bagaimana jika where-nya itu berdasarkan country-nya tadi, yaitu Australia. Nah, kita tidak bisa menggunakan Australia di sini. Jika kita jalankan, maka hasilnya adalah 0. Karena tidak ada office code yang Australia. Kita juga tidak bisa menggunakan country di sini. Karena di sini di dalam tabel employees tidak ada kolom yang namanya country. Sedangkan country itu ada di tabel office. Nah,
Ada dua cara. Yang pertama kita bisa joinkan terlebih dahulu tabel employees ke tabel office. Lalu kita where berdasarkan country-nya sama dengan Australia. Atau yang kedua kita bisa menggunakan subquery. Nah, untuk menggunakan subquery berarti di sini yang ini tetap office code. Nah, kita bisa ubah di Australianya ini. Nah, Australianya ini kita gunakan subquery. Kita hapus dulu. Nah, jangan lupa untuk subquery kita menggunakan kurung ya. Kita select. Nah, karena dari tabel employees ini hanya ada office code, berarti kita select di sini adalah office code. From dari tabel office where yaitu tadi country sama dengan Australia. Jadi gini ya. Jadi kita select terlebih dahulu office code dari tabel office yang country-nya itu ada di Australia. Nah, ini kita blok. Kita coba lihat. Kita blok dulu, lalu kita run. Nah, di sini office code yang country-nya ada di Australia itu adalah 6. Nah, jika keseluruhan query ini kita jalankan, kita coba execute all. Nah, di sini maka akan ada tampilan sama seperti tadi, yaitu ada William, ada Andy, Peter, dan juga Tom. Misal untuk country-nya adalah France. Kita coba execute. Nah, maka di sini office code-nya 4 ya. Yaitu ada Gerald, ada Louis, Gerald, Pamela, dan juga Martin. Oke gitu ya. Ini untuk penggunaan subquery di dalam klausa where. Misal untuk country-nya adalah USA. Nah, di sini USA error karena untuk subquery-nya dia mereturnkan lebih satu baris. Jika kita coba lihat, kita execute, maka di sini dia mereturnkan office code 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana jika kita ingin tetap mempertahankan ini, kita ingin menampilkan employee yang ada di USA. Nah, di sini kita tidak menggunakan sama dengan, tapi kita menggunakan yang namanya in. Kita coba execute. Nah, maka di sini hasilnya ada Diane, Mary, Jeff, Anthony, Lacey, dan seterusnya. Totalnya ada 10 baris. Jadi, in itu nanti kita akan menampilkan employee yang office code-nya itu yang ada di dalam output dari sini. Nah, di sini tadi kan untuk output-nya, jika teman-teman lihat, output-nya ada 1, 2, dan 3. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan employee yang office code-nya itu di dalam 1, 2, dan 3. Berarti nanti untuk employee yang office code-nya 1, 2, 3 itu akan ditampilkan. Jika kita execute lagi untuk semuanya, maka di sini untuk office code yang 1, 2, 3 ditampilkan. Gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Jadi kita sudah membahas mengenai penggunaan subquery di klausa select dan juga where. Nah, seperti pada materi pembahasan tadi, untuk subquery kita juga bisa menggunakannya di insert, update, delete, maupun klausa-klausa lainnya. Kita ambil salah satu contoh saja, misalnya kita mencoba menggunakan di klausa delete. Nah, misal kita akan menghapus data employee ini yang ada di dalam UK. UK itu apa? UK itu kodenya adalah 7. Jadi kita akan menghapus employee yang ada di UK. Jika kita lihat untuk employee yang ada di UK ada 2, yaitu Bob dan juga Jones. Kita coba select dulu ya. Kita select employee number dan juga first name dari tabel employee where office code-nya sama dengan 7. Jika kita execute, di sini ada Larry dan juga Barry. Oh, tadi saya nyebutnya ada Bob dan juga Jones ya, karena tadi saya lihatnya berdasarkan last name. Jika berdasarkan first name, berarti Larry dan juga Barry.
Oke, gitu untuk resultnya. Nah, sekarang kita akan menghapus dua employee ini yang ada di UK. Kita abaikan untuk query ini, kita buat type baru saja. Nah, kita gunakan delete. Kita akan menghapus data dari tabel employee yang where office code-nya sama dengan 7. Nah, kita tidak menggunakan 7 ini ya, tapi kita ingin menghapusnya itu berdasarkan UK. Berarti di sini untuk where-nya kita gunakan subquery. Kita select office code dari tabel office yang country-nya itu ada di UK. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini sama aja seperti pembahasan sebelumnya. Kita menggunakan subquery ada di klausa where. Tapi di sini kita khususkan untuk query delete. Kita coba execute query-nya. Nah, di sini sukses ya. Pesannya sukses. Ada 2 baris yang berhasil dieksekusi. Jika kita lihat lagi, kita coba execute untuk query ini. Nah, maka di sini hasilnya adalah kosong. Jika kita lihat ke tabel employee, kita pilih tabel data, kita refresh. Nah, di sini yang office code-nya 7 itu sudah tidak ada. Oke, gitu ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak cara penerapan subquery. Nah, di sini tinggal kreativitas dari teman-teman saja dalam memanipulasi query. Jadi untuk subquery kita bisa menggabungkan di berbagai query lainnya. Misalnya tadi di join kita bisa tambahkan subquery juga, maupun di union kita bisa tambahkan subquery juga. Nah, sekali lagi tergantung dari kreativitas teman-teman dalam memanipulasi query. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga materi pada video sesi kali ini dapat teman-teman pahami. Kita nanti akan jumpa di materi mengenai basis data lainnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding.